Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari dengan NIM 46123084 dari kelas 1D D4 Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan mempresentasikan nilai-nilai integritas dan prinsip-prinsip anti korupsi dari cerita Bapak Baharudin Lopa. Bapak Baharudin Lopa menakar dengan pikir dan hati, menolak apapun yang tak masuk dalam takarannya. Di sini saya akan menyampaikan nilai-nilai integritas yang ada dalam cerita Bapak Baharudin Lopa. Yang pertama, kerja keras. Menurut saya, dari kalimat seseorang yang mampu menjadi pemimpin daerah dalam umur 25 tahun tentu bukanlah orang biasa. Selepas SMA, Bapak Baharudin Lopa memilih masuk Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ia mempertajam pendidikannya dengan mengikuti kursus reguler Lemhanas pada tahun 1979 dan meraih gelar doktor di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 1982. Ia menjabat Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia dari tahun 1976 sampai dengan 1982 dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dari tahun 1982 sampai 1986. Dari kalimat tersebut, beliau merupakan seorang pekerja keras. Beliau mampu menyeimbangkan antara pekerjaan dan pendidikan. Beliau menjabat Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia sekaligus mengikuti kursus reguler Lemhanas dan meraih gelar doktor di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Beliau selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya dan tidak akan berhenti belajar dan berusaha untuk meningkatkan kualitas kerja agar mencapai tujuan. Yang kedua, berani. Menurut saya dari kalimat, ia menyeret Tony Gozal alias Go Tiong Kien dengan tuduhan memanipulasi dana reboisasi 2 miliar. Bapak Baharudin Lopa juga mengejar keterlibatan Arifin Panigoro, Akbar Tanjung, dan Nurdin Halid dalam kasus korupsi. Selain itu, ia pun berani mengusut kasus yang melibatkan mantan Presiden Soeharto. Nah, dari kalimat tersebut, beliau sangat berani dan dalam menegakkan kejujuran di mata masyarakat. Beliau tidak takut kepada pejabat publik, bahkan ia mengusut kasus yang melibatkan mantan presiden hingga kasus tersebut selesai. Nah, yang ketiga, jujur. Menurut saya dari kalimat, saya punya uang jalang untuk beli bensin dan itu harus saya pakai. Nah, dari kalimat tersebut, beliau menerapkan sikap jujur karena pada saat mobil beliau diisikan bensin oleh Pak Jaksa, tetapi ia menolak pemberian tersebut karena sebelum melakukan perjalanan dinas, beliau sudah menerima uang jalan yang digunakan untuk membeli bensin. Selanjutnya, mandiri. Menurut saya dari kalimat, dalam perjalanan pulang, Lopa tiba-tiba menyuruh ajudannya menghentikan mobil. Lopa bertanya kepada sang ajudan, siapa yang mengisi bensin? Si ajudan pun dengan jujur menjawab, Pak Jaksa, Pak. Mendengar itu, Lopa menyuruh ajudannya memutar mobil, kembali ke kantor sang jaksa yang mengisikan bensin ke mobil itu. Nah, dari kalimat tersebut, beliau merupakan seorang yang mandiri. Beliau tidak mau menerima bensin yang diberikan oleh Pak Jaksa karena beliau menganggap ia bisa membeli bensin sendiri karena sudah diberikan uang perjalanan dinas dari kantornya. Selanjutnya, kedisiplinan. Menurut saya dalam kalimat, mobil dinas hanya untuk keperluan dinas, tak boleh untuk kepentingan pribadi. Bagi Baharudin Lopa, itu prinsip yang sangat mendasar. Itu sebabnya dia melarang istri dan ketujuh anaknya menggunakan mobil dinas keperluan sehari-hari.
Nah, dari kalimat tersebut, beliau patuh terhadap aturan, yaitu mobil dinas hanya untuk keperluan dinas. Beliau melarang istri dan anaknya memakai keperluan mobil dinas untuk keperluan sehari-hari, karena sudah ada aturan bahwa kendaraan dinas hanya bisa digunakan untuk keperluan dinas, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, yang keenam, kesederhanaan. Menurut saya dalam kalimat, ketika sedang resah menanti, tiba-tiba saja suara Lopa terdengar dari dalam rumah. Rupanya ia bersama sang istri datang ke sana dengan menumpan PT-PT, angkutan kota khas Makassar. Nah, dari kalimat tersebut, beliau sangat sederhana. Beliau tidak merasa malu ketika menumpangi kendaraan umum walaupun beliau tersebut sudah mapan. Nah, yang ketujuh, tanggung jawab. Menurut saya dari kalimat, saat Lopa mengusut kasus pengadaan fiktif Al-Quran senilai 2 juta yang melibatkan Kepala Kanwil Agama Sulawesi Selatan Ki Hajar Badawi. Ia tak mau berkompromi meskipun Badawi adalah sahabatnya. Nah, dari kalimat tersebut, beliau sangat bertanggung jawab terhadap jabatan yang dimiliki, sebab ia tidak mau berkompromi dengan Ki Hajar Badawi, walaupun Ki Hajar Badawi adalah seorang sahabatnya. Nah, yang kedelapan, adil. Menurut saya dari kalimat, ia selalu mengatakan kepada si pemberi hadiah bahwa dirinya tidak perlu diberi hadiah karena ia memiliki gaji. Nah, yang perlu diberi hadiah adalah rakyat yang susah. Dari kalimat tersebut, beliau memiliki sikap yang adil karena lebih mengutamakan orang yang membutuhkan dibandingkan dengan dirinya sendiri. Nah, yang terakhir, peduli. Menurut saya dari kalimat, suatu ketika Lopa mendapatkan hadiah 100.000 dari Haji Edi Sabara yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara. Pada tahun 1970-an, nilai uang itu sangat besar. Namun, Lopa tak tergiur. Ia tak mengambil uang itu tetapi menyuruh ajudannya untuk menyerahkannya ke panti jompo di Lepo-Lepo, Kendari. Nah, dari kalimat tersebut, beliau mencerminkan sifat yang peduli karena pada saat ia mendapat hadiah, ia tidak mau menerimanya dikarenakan sudah memiliki gaji dan ia memberikan hadiah tersebut ke panti jompo karena menganggap panti jompo lebih membutuhkan uang tersebut dibandingkan dengan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya, prinsip-prinsip anti korupsi yang terdapat dari cerita Bapak Baharudin Lopa. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas karena memenuhi standar kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Contohnya, pada saat Bapak Baharudin Lopa melarang anggota keluarganya menggunakan kendaraan dinas karena aturan yang berlaku adalah kendaraan dinas hanya dipakai pada saat keperluan dinas saja. Nah, prinsip yang kedua, transparansi. Prinsip ini mengharuskan keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran merupakan modal awal yang sangat berharga bagi semua orang yang melanjutkan hidupnya di masa mendatang. Nah, contohnya, pada saat Bapak Baharudin Lopa mengusut kasus pengadaan fiktif Al-Quran senilai 2 juta yang melibatkan Kepala Kanwil Agama Sulawesi Selatan Ki Hajar Badawi dan ia tidak mau berkompromi meskipun Badawi adalah sahabatnya karena ia sangat menjunjung tinggi sikap keterbukaan dan kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, prinsip yang ketiga, kewajaran. Prinsip ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran. Nah, contohnya pada saat Bapak Baharudin Lopa menyuruh ajudannya memutar mobil kembali ke kantor sang jaksa yang mengisikan bensin ke mobilnya. Beliau meminta kepada sang jaksa untuk menyedot kembali bensin yang sesuai dengan jumlah yang telah diisi.
Beliau tidak mau menerima pemberian dari Pak Jaksa karena sudah ada anggaran yang diberikan untuk perjalanan dinas. Beliau tidak mau menyalahgunakan anggaran yang telah diberikan. Baik, itulah tadi nilai-nilai integritas dan prinsip-prinsip anti korupsi dari cerita Bapak Baharudin Lopa. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.